Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas lagi soal TWK Superhots. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Banyuwangi, Kompas.com. Kepala Desa Temuguru, Asmuni menjalani sidang tindak pidana ringan Tipiring pelanggaran protokol kesehatan di Pengadilan Negeri Banyuwangi pada Senin 26 bulan 7 2021. Dalam sidang tersebut, Asmuni menjalani sidang Tipiring karena menggelar pesta pernikahan pada masa PPKM darurat di kantor desanya pada Sabtu 10 bulan 7 2021. Untuk kepala desa, hukumannya denda sebesar 48.000 dan biaya perkaranya itu 2.000, kata Humas Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut, yaitu Ikomang Didik Prayoga saat dihubungi pada hari Senin. Nah, Komang mengatakan Asmuni dinyatakan bersalah karena tak memenuhi pembatasan kegiatan masyarakat dengan menggelar hajatan. Sedangkan pada kasus pelanggaran PPKM lainnya, sebuah pemilik kedai kopi dikenakan denda sebesar 5 juta rupiah. Peristiwa yang sangat bertolak belakang tersebut mencerminkan ketidaksesuaian dengan nilai luhur sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Ya, jawabannya adalah ketidaksesuaian dengan nilai luhur sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, karena di situ terjadi perbedaan pemberian denda antara si kepala desa yang melanggar PPKM dan si pemilik kopi. Jadi ada perbedaan perlakuan yang mencederai nilai-nilai keadilan. Ya, lanjut. Saat ini sedang berlangsung perhitungan suara. Siti khawatir dengan hasil yang diterimanya. Berdasarkan hasil perhitungan sementara, Siti terpaut jauh dengan Santi sebagai lawannya di pemilihan bupati. Siti kemudian menghubungi bawahannya untuk melakukan sebuah kecurangan. Bi, kesini sekarang. Saya tidak tahu bagaimana caranya agar surat suara yang belum dihitung itu tidak bisa sah. Saya ingin paling tidak hasil perhitungan nanti seimbang, tegas Siti di ujung teleponnya. Nah, berdasarkan cerita di atas, tindakan yang dilakukan Siti itu mencederai nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Nah, di sini di soal ini sebenarnya itu menyinggung sila keempat dan sila kelima. Nah, saat sedang berlangsung perhitungan suara, berarti itu masih dalam tahap penyelenggaraan pemilihan aspirasi, ya. Jadi masuk sila keempat. Sedangkan perbuatan curang pada oknum tersebut itu masuknya sila kelima karena bertentangan dengan nilai-nilai luhur. Nah, menurut kalian soal ini lebih mencederai nilai Pancasila sila keberapa? Komen di bawah ya. Lanjut. Gejala kenampakan warga negara yang tidak khidmat dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada saat upacara-upacara kenegaraan, misalnya upacara Hari Sakti Pancasila, adalah pertanda menurunnya A. Prinsip kepribadian nasional dan cinta tanah air, B. Semangat untuk rela berkorban, C. Prinsip berkebangsaan dari warga negara, D. Semangat kebangsaan dan cinta tanah air, E. Semangat konstitusional bangsa Indonesia. Nah, jawabannya adalah pertanda menurunnya semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Jawabannya D. Kenapa? Di situ dikatakan tidak khidmat dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi itu bukti kesetiaannya, memudarnya rasa nasionalisme.
Nah, bentuk kesetiaan dari nasionalisme itu kan memperingati perayaan, mengikuti upacara bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, termasuk nasionalisme itu semua ya, tidak hanya peperangan saja. Oke, lanjut. Sistem kedaulatan rakyat di Indonesia ada di tangan rakyat yang dicantumkan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tertuang dalam pasal A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat 1, B. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4A, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-1, atau E. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2. Kedaulatan rakyat di Indonesia ada di tangan rakyat. Itu jawabannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2. Ya udah jelas ya, kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat. Rasa nasionalisme kebangsaan wajib dipupuk di diri setiap warga bangsa dan masyarakat Indonesia berdasarkan kepada keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dengan tujuan agar A. Bangsa Indonesia mampu berdiri sendiri dan sejajar dengan bangsa lain. B. Bangsa Indonesia mampu menjaga moralitas bangsa. C. Bangsa Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan bangsa. D. Bangsa Indonesia mampu menjaga dan melestarikan identitas nasional. Atau E. Tidak akan pernah kehilangan kepribadian bangsa. Nah, rasa nasionalisme kebangsaan wajib dipupuk di diri setiap warga bangsa dan masyarakat Indonesia. Itu tujuannya adalah agar tidak pernah kehilangan kepribadian bangsa. Jawabannya adalah E. Berikut ini contoh perilaku nasionalisme yang hadir dalam kehidupan bernegara tercermin pada kecuali A. Menaati peraturan yang sudah ditetapkan. B. Taat terhadap hukum yang berlaku. C. Menghormati putusan peradilan. D. Menggunakan produk dalam negeri. E. Ikut serta dalam upaya bela negara dengan ikut partisipasi aspirasi. Di sini contoh perilaku nasionalisme ya, tapi kecualinya. Kecualinya apa? Jawabannya adalah C. Menghormati putusan peradilan, karena perilaku nasionalisme itu menaati peraturan, taat kepada hukum ya, mencintai produk sendiri, ikut bela negara juga termasuk perilaku nasionalisme. Ya, lanjut. Pada ajang Piala Dunia Panjat Tebing IFSC World Cup, Aries Susanti Rahayu memperoleh medali emas bagi bangsa Indonesia. Dengan segenap jiwa dan raga, ia lakukan demi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan A. Nasionalisme, B. Bela negara, C. Cinta tanah air, D. Patriotisme, atau E. Integritas. Nah, jawabannya adalah bela negara. Kontribusi sebagai profesinya sebagai atlet itu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, termasuk bela negara. Kejadian keributan di jalan raya di antara pengguna sering terjadi ya. Beberapa bulan yang lalu netizen dihebohkan dengan aksi pengemudi mobil memukul pengemudi lain. Setelah melalui proses pemeriksaan dan interogasi Polres setempat, ternyata pengemudi tersebut dalam pengaruh alkohol dan status mobil yang dikendarainya sudah melewati batas pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tindakan yang dilakukan oleh pengemudi termasuk pelanggaran sila ke pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Jawabannya adalah kelima. Stabilisasi politik dan sistem pemerintahan sangat perlu dalam aspek ketatanegaraan. Salah satu upaya menciptakan stabilitas politik adalah mekanisme check and balance.
Mekanisme tersebut sangat penting untuk menghindari dominasi eksekutif seperti yang terjadi pada era Orde Lama dan era Orde Baru. Penerapan mekanisme check and balance dalam sistem pemerintahan merupakan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara yang sesuai dengan sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Jawabannya adalah check and balance itu sila keempat. Itu di sana ada asas demokrasi. Nah, 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 3. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 5. Melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, pernyataan yang merupakan pengamalan sila ke-1 dan sila ke-3. Sila ke-1 itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila ke-3 itu tentang persatuan Indonesia. Jadi jawabannya adalah A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 2 dan 3, D. 1 dan 3, atau E. 4 dan 5. Ya, jawabannya adalah 1 dan 3 ya. Persatuan sila ke-3 dan ketakwaan, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sila ke-1. Ica tergabung dalam tim relawan COVID-19 yang bertugas membantu orang yang sedang isolasi mandiri di rumah. Saat pembagian sembako dan obat-obatan, ketua tim relawan melakukan hal yang tidak adil dalam pembagian tersebut. Ica mengetahui ketidakadilan tersebut dan berusaha mengingatkan tim, tapi tidak membuahkan hasil. Kemudian Ica melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang. Sikap Ica sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ke-A, ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, atau E ke-5. Jawabannya adalah B ya, sila ke-2. Jadi di situ ada sisi kemanusiaan terhadap sesama, kemudian melaporkan ketidakadilannya ya. Jadi sistem kemanusiaannya yang lebih diprioritaskan. Jadi masuk ke sila ke-2. Berani membela kebenaran dan keadilan ya. Baru-baru ini terjadi penangkapan tangan terhadap beberapa oknum kepala daerah di berbagai provinsi dan kabupaten yang mengejutkan publik. Beberapa kepala daerah dibawa ke gedung KPK dengan menggunakan rompi orange khas KPK, malah melempar senyum dan melambaikan tangan kepada petugas KPK dan wartawan yang meliputnya seolah mereka tidak bersalah. Hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan tatanan dan pandangan hidup bangsa Indonesia sesuai Pancasila sila ke-A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Jawabannya adalah yang kedua. Pancasila sila kedua, yaitu bertentangan dengan sila kedua. Ya. Kemudian dari kasus bom bunuh diri di Medan, pelaku diduga terpengaruh pada paham radikalisme dan radikalisme dari istri dan guru mengajinya. Dari kejadian tersebut, paham radikalisme sangat mengancam keutuhan bangsa Indonesia dan merupakan penyimpangan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Jawabannya adalah karena di situ ada kasus bom bunuh diri, pelakunya paham radikalisme, jadi itu di sana dituliskan sangat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Jadi maksudnya sila ke-3 ya. Di kompleks perumahan yang warganya heterogen, ada suku Batak, Papua, Dayak, Betawi, seorang warga mengundang semua
warga kompleks dalam acara ulang tahun anaknya. Semua tempat duduk sudah dikategorikan sesuai dengan sukunya. Sikap tuan rumah di atas bertentangan dengan pengamalan sila keberapa? A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil yang beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah bertentangan dengan pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di sana kan ada disebut warganya heterogen. Heterogen itu lebih mengacu ke bineka, ya, bineka tunggal ika, mengembangkan persatuan Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, sekian, terima kasih tentang soal-soal TWK HOTS saat ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.